Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian teks berita. Apa sih teks berita itu? Teks berita adalah jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat. Teks berita biasanya ditulis dengan gaya bahasa yang objektif dan faktual, serta disajikan dalam bentuk artikel atau laporan. Objektif yaitu keadaan yang benar adanya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Sedangkan faktual yaitu benar-benar terjadi atau bukan karangan. Teks berita biasanya memiliki struktur yang terdiri dari judul, lead, isi berita, penutup. Judul berita yang menarik dan menggambarkan isi berita. Lead, kalimat pembuka, kalimat yang menggambarkan isi berita dan memancing minat pembaca. Isi berita yang disajikan dalam bentuk paragraf-paragraf yang jelas dan singkat. Penutup yang memuat kesimpulan atau komentar tentang berita tersebut. Teks berita memiliki beberapa ciri-ciri yang khas, yaitu objektif, faktual, singkat dan jelas, menggunakan bahasa yang sederhana. Objektif, teks berita harus objektif dan tidak memihak. Faktual, teks berita harus berdasarkan pada fakta dan bukan opini. Singkat dan jelas, teks berita harus disajikan dalam bentuk yang singkat dan jelas, menggunakan bahasa yang sederhana. Teks berita harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Teks berita dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu berita politik, berita ekonomi, berita olahraga, berita kriminal. Berita politik, berita tentang peristiwa politik yang terjadi di dalam negeri atau luar negeri. Berita ekonomi, berita tentang peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam negeri atau luar negeri. Berita olahraga, berita tentang peristiwa olahraga yang terjadi di dalam negeri atau luar negeri. Berita kriminal, berita tentang peristiwa kriminal yang terjadi di dalam negeri atau luar negeri. Kemudian dalam teks berita ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks berita adalah bahasa standar atau baku. Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan banyak orang untuk memahami teks berita. Bahasa standar sendiri memiliki sifat yang universal, sehingga cocok untuk pembaca. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Dalam teks berita, penggunaan kalimat langsung sering digunakan untuk mengutip pernyataan dari narasumber. Kalimat langsung sendiri dapat didefinisikan sebagai kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Salah satu cara mengutip kalimat langsung adalah dengan memberikan dua tanda petik ganda dan diikuti keterangan penyertaan. Yang ketiga, kata kerja mental. Kata kerja mental atau biasa disebut juga sebagai kata verba mental biasa digunakan dalam teks berita. Kata kerja mental sendiri merupakan sebuah kata kerja yang memberikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Yang keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dalam teks berita, informasi terkait waktu dan tempat menjadi salah satu unsur penting. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat harus disampaikan secara jelas kepada pembaca. Yang kelima, penggunaan konjungsi temporal. Penggunaan konjungsi temporal juga penting dalam sebuah teks berita. Konjungsi temporal ini disebut juga sebagai konjungsi yang memiliki hubungan dengan waktu. Beberapa contoh kata konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Nah, berikut adalah contoh dari teks berita. Nah, teman-teman, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, mulai dari pengertian, struktur, ciri-ciri, jenis-jenis, dan kaidah kebahasaan teks berita.